Selamat kembali ke Tanah Kampung Channel. Anda bersama saya Nanai. Apa yang menarik pada video kali ini ialah kita akan merungkai sejarah singkat bangsa dusun di Sabah. Dan di dalam membahas topik ini, saya berpandukan sebuah artikel milik seorang yang bernama Ben Rumandawi. Tetapi sebelum itu kita layan intro dahulu. Abang rindu, dah. Menurut artikel tersebut, peradaban dusun bermula sekitar 121 tahun Masehi di pantai barat Borneo, di mana mula terbentuknya kaum Proto-Dusunik. Mereka pada awalnya menetap di pesisir pantai barat Borneo dan merupakan bangsa yang mahir dalam ilmu pelayaran. Penempatan mereka disebut Yatio oleh catatan China dengan raja mereka bernama Tiaopin. Mereka menyebut kawasan ini dengan istilah Badio, di mana terdapat gunung tinggi bernama Cicira, di mana pada hari ini gunung tersebut dikenali dengan nama Gunung Kinabalu, gunung yang sering dikunjungi oleh tuhan-tuhan mereka. Menurut catatan China, wilayah bernama Labadio atau Sabadios dengan ibu kota bernama Agui. Beberapa pakar sejarah dan geografi mengatakan bahwa Sabadios terletak di Sabah. Zaman ini kaum Dusunik mulai terbentuk, di mana bangsa Sabahan telah berpecah kepada Dusunik, Murtik, dan Idanik. Sekitar 411 tahun Masehi, kaum Dusunik mulai mendirikan kerajaan yang bernama Ipoti, sebuah kerajaan yang terletak di Borneo. Menurut beberapa pakar seperti Grimis, Tong, Bradel, dan Wetelai, kerajaan Ipoti terletak di sekitar Brunei, dan kerajaan purba kaum Dusun di Brunei bernama Poli dan bertukar kepada nama Poni yang terdiri daripada 136 kampung, di mana mereka menanam padi dan menenun kain. Menurut beberapa penulis sejarah, penduduk dusun di pesisir Sabah pada zaman ini mahir berlayar dan bahkan suka berperang di lautan. Mereka suka memakai perhiasan leher dari besi, tembaga, dan emas dengan senjata berupa sumpit. Tradisi memakai perhiasan leher dari logam ini diteruskan sampai zaman British oleh kaum dusun. Pada tahun 1212 Masehi, terjadi perang besar di antara kaum dusun di kerajaan Poni yang berpusat di Brunei dengan kaum Melanau Kajang di kerajaan Ailikau yang berpusat di Igan, yang sebelumnya merupakan wilayah Poni. Karena perang besar inilah yang menyebabkan ribuan kaum dusun purba berhijrah dari Brunei ke Nunuk Ragang Sabah dan Panay Filipina. Di zaman inilah penempatan Nunuk Ragang diasaskan di Tampias oleh keluarga diraja dusun dari Brunei yang menjadikan ia pusat kaum dusun yang baru. Pada tahun 1222 Masehi, setelah kaum dusun purba berjaya menumpaskan Raja Togau di Tutong dan menawan Igan di Sarawak, beberapa kaum dusun yang berhijrah ke Filipina dan pesisir Sabah kembali ke Poni. Tetapi kaum dusun di Nunuk Ragang tetap menetap di situ dan keturunan mereka menyebar ke seluruh Sabah. Kaum dusun mengasaskan kerajaan Nunuk Ragang di bawah pimpinan Raja Piau pada 1415 Masehi. Nunuk Ragang dikawal oleh sistem pasod, semacam sistem keselamatan tradisional yang terdiri dari hampir 1000 orang pasukan keselamatan mengawal keselamatan Nunuk Ragang. Menurut Purwantun, sistem beraja diasaskan di Nunuk Ragang pada tahun 1415 oleh Raja Lingsod Kungkun. Tetapi dari pengiraan tahun menurut silsilah, saya menyimpulkan raja pada tahun tersebut adalah Raja Piau. Nunuk Ragang juga pernah diserang oleh Kesultanan Brunei dan banyak orang dusun ditawan. Tetapi oleh karena Nunuk Ragang memiliki populasi dusun yang besar, maka wilayah ini kemudian membebaskan diri, mengusir pasukan Brunei, kemudian menjadi negara merdeka dengan raja mereka sendiri, yaitu Raja Kungkun. Pada tahun 1743 Masehi,
Raja dusun yang terakhir yaitu Raja Sompon meninggal dunia, dan setelah kematiannya tiada lagi raja dalam kerajaan Nundok Regang, dan oleh karena tiada lagi raja yang memerintah mereka, maka kerajaan ini pun terpecah, dan di zaman inilah berlakunya penghijraan besar-besaran ke seluruh pelosok Sabah. Dan pada zaman inilah banyak terjadi perang etnik yang kalau dalam bahasa dusun ia disebut sebagai misangod, dan perang etnik yang terakhir ialah perang tahun di antara dusun Bangkaak dengan dusun Rumanau. Teman-teman semua, sampai di sini saja topik kita pada kali ini. Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Silakan komen di ruang komen, dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dan share supaya channel ini akan terus berkembang. Terima kasih karena sudah menonton, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang.